Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto sudah resmi melantik 961 kepala daerah yang mana pelantikan ini berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta. Pemirsa, kami akan berbincang kembali bersama dengan Ustadz Dasat Latif yang masih terhubung dengan kami. Assalamualaikum Ustadz. Ini tadi sudah resmi Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi dilantik ya Ustadz ya. Bagaimana kemudian para pemimpin ini ke depannya bisa memimpin dengan adil, bijaksana, bersih ya sesuai dengan asta-cita dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, seperti amanah Pak Presiden tadi adalah abdi negara, abdi rakyat. Berarti kalau abdi jangan ada mental penguasa. Mental yang harus ditanamkan adalah mental kepemimpinan. Kepemimpinan itu mengarahkan, kepemimpinan itu mewujudkan kesejahteraan umum. Maka yang pertama harus dia lakukan adalah menghilangkan mental-mental feodalis, mental-mental penguasa. Yang ada haruslah mental kepemimpinan. Yang kedua, membentuk tim kerja yang solid, bukan tim kerja yang cari muka. Harus mendapatkan tim kerja yang betul-betul sama visi misi yang mau mengabdi. Kalau dulu zaman Pak Harto ada disebut baper jakat yang saat ini sudah tidak terlalu difungsikan. Mereka yang diangkat untuk menjadi kepala dinas dan seterusnya adalah betul-betul mereka yang kompeten, bukan pencari mulat, bukan pencari muka, pencari proyek ataupun penjilat. Ini yang bisa merusak negara. Kemudian yang berikutnya lagi harus memanfaatkan sumber daya daerah semaksimal mungkin. Tentu sumber daya daerah kita beda-beda. Kalau misalnya di Bali sumber daya prioritasnya adalah pariwisata, maka kepala daerah bagaimana memikirkan pariwisata ini maju. Lain lagi kalau di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur kita kenal dengan banyaknya sumber daya alam, batu bara dan lain sebagainya. Maka sumber daya batu bara ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Yang kalau dalam perusahaan kita kenal dengan memberdayakan masyarakat lokal. Jangan sampai sumber daya lokal terabaikan dan banyak mendapatkan sumber daya pekerja dari luar. Ini tentu akan menjadi pemicu kecemburuan sosial. Dan kecemburuan sosial ini selalu kita lihat akan meresahkan masyarakat dan pada akhirnya akan menimbulkan konflik. Ya, sumber daya alam harus dikelola yang sebesar-besarnya seperti amanah konstitusi, digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Kemudian tantangan kebesarnya lagi adalah itu menciptakan akhlak dan budi pekerti. Di mana kita lihat, di mana rumah tangga banyak yang berantakan gara-gara pinjol. Ya, di mana banyak ada apalagi judi online. Ini tantangan-tantangan kepala daerah yang harus mereka pikirkan, sebab ini adalah fenomena sosial baru, pinjaman online dan judi online. Nah, kemudian ada lagi yang paling besar adalah pengaruh digitalisasi, pengaruh internetisasi, internet. Ini bisa kalau dia ibaratnya dia seperti pisau bermata dua. Yeah. Kalau dia disalahgunakan, dia bisa merusak. Tapi kalau digunakan secara sebaik-baiknya akan meningkatkan sumber daya manusia di daerah masing-masing. Itu yang harusnya dimanfaatkan ya Ustadz ya. Jadi dengan dilantiknya ini bersama serentak semoga para pemimpin ini bisa menghilangkan mental-mental penguasa namun justru kepemimpinannya ini dipertajam lagi. Terima kasih Ustadz Dasat Latif sudah bergabung bersama dengan kami. Sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Pemirsa, kami masih akan menemani Anda pemirsa dalam kabar khusus pelantikan kepala daerah serentak. Namun kita akan jeda terlebih dahulu, usai jeda kami kembali. Masih di kabar khusus pelantikan kepala daerah serentak pemirsa, tadi sudah dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Saya masih bersama dengan Ibu Siti Zuhroh, peneliti utama BRIN. Bu Siti, ini dari arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, pesan penting apa yang perlu dicatat ya oleh para pemimpin daerah yang tadi dilantik? Iya, bagus sekali tadi itu poin-poin penting yang patut itu pengingat ya. Jadi Pak Prabowo sebagai presiden memberikan mengingatkan kembali bahwa negara Indonesia ini negara besar gitu ya, masyarakatnya yang majemuk. Lalu juga mengingatkan bahwa kepala-kepala daerah dan wakilnya ini dipilih secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu memang harus bekerja untuk rakyat, memberikan pelayanan
prima kepada rakyat itu. Jadi message-nya itu, dan untuk apa melayani tadi itu, termasuk bagaimana mensejahterakan masyarakat lokal itu. Nah ini yang menjadi tusi sebetulnya, tugas pokok fungsi dari para kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pasangan di situ gitu ya. Bagaimana roda pembangunan itu digelindingkan sedemikian rupa, meskipun notabene nanti adalah anggarannya tidak terlalu besar gitu ya. Jadi dengan anggaran yang cukup tadi itu mungkin pembangunan, dinamisasi ekonomi dicarikan sedemikian rupa yang mestinya melibatkan gitu ya masyarakat. Jadi kerjasama harus diciptakan oleh Pemda dalam hal ini untuk mendinamisasi perekonomian daerah, untuk bagaimana agar pembangunan yang inline dengan cita-citanya Pak Prabowo tadi itu tentunya bagus sekali. Jadi intinya ujung-ujungnya adalah membangun daerah. Jadi kalau di nasional menjadi tugasnya Pak Prabowo gitu ya, bagaimana membawa negara ini maju, mengeliminasi gitu ya, mengurangi secara signifikan jumlah penduduk miskin, pengangguran juga, stunting juga gitu ya. Digantikan dengan tentu gitu ya, hadirnya pembangunan yang berkualitas khususnya di dua hal, yaitu kesehatan dan pendidikan. Nah, dan ujung-ujungnya adalah bagaimana memberikan, katakan gitu ya, satu kesejahteraan itu yang paling kurang tidak mungkin itu dilakukan sendiri oleh kepala-kepala daerah atau oleh Pemda, selain memang melibatkan semaksimal mungkin, mengkapitalisasi sebesar-besarnya gitu ya, semua elemen-elemen yang ada di daerah untuk ikut membangun secara bersama. Jadi supaya apa? Di situ nanti local state dan local society gitu ya, istilahnya teorinya itu saling empowering, saling memperkuat, sehingga dana-dana yang dimiliki oleh daerah-daerah ini betul-betul tertuju untuk pembangunan. Jadi kalau sudah fokusnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik gitu ya, karena sebetulnya daerah itu menjadi daerah pelayan kan gitu ya, melayani dan sebagainya, maka jumlah nominal anggaran yang untuk pembangunan itu akan jauh lebih besar. Nah, kalau sudah jauh lebih besar, maka dana-dana yang kemungkinan bocor gitu ya, atau mungkin terambil untuk yang penyimpangan itu menjadi mengecil sendiri. Nah itu yang kelihatannya diharapkan terjadi ya, yang diharapkan oleh Pak Presiden tadi itu. Jadi bagaimana menjadi kepala daerah pelayan. Pemda ini melayani masyarakat, mensejahterakan masyarakat, dan itu sudah tadi oleh Pak Ustadz Dasat ya disebutkan. Ada itu di Pancasila gitu kan. Betul. Jadi memang niat baik dari Presiden Prabowo Subianto kemudian yang sudah tertuang di Astacita juga harus bisa diterjemahkan ya, disambut dengan baik oleh para pemimpin di daerah ya, yang lebih bawah lagi tentunya, lebih dekat lagi dengan rakyat. Betul, begitu diimplementasikan, diwujudkan secara konkret sehingga betul-betul nantinya mungkin 1 tahun terakhir ini kita bisa melihat gitu bagaimana roadmap pembangunan di Pemda-Pemda itu, di daerah-daerah itu, yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi apakah itu karena mungkin sasaran dari apa istilahnya itu makan siang bergizi, makan bergizi gratis tadi itu mendapatkan satu katakan kemanfaatan yang besar. Karena apa? Tidak salah sasaran, tapi tepat sasaran. Khususnya harus menyasar ke area-area yang betul-betul kemiskinan itu apa ya, berhimpun di sana. Nah itu ke sana. Jadi tidak perlu untuk yang perkotaan dan sebagainya. Ya, baik. Terima kasih sekali atas insight-nya nih, pandangannya Ibu Siti Zuhro selaku peneliti utama dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami, Ibu. Sehat selalu ya, Bu ya. Kita kawal terus pemerintahan kita nih.